saya ucapkan kepada kedua kesebelasan yang sudah hadir pada sore hari ini, di mana pertandingan lanjutan putaran pertama event turnamen Terus Acan manajer tim kesebelasan Calo FC, di mana kita lihat kedua kesebelasan yang bertanding sudah siap menabuhkan genderang pertempuran babak yang pertama. Kesebelasan Persepa Junior yang akan ditantang oleh kesebelasan Toya FC. Pun pemenang pertandingan pada sore hari ini setelah secara mengejutkan mereka berhasil mengalahkan tim spesialis turnamen yaitu kesebelasan Naila FC pada pertandingan sebelumnya. Beberapa saat lagi sambungan langsung dengan Stadion Mini Paku Jaya akan segera kita dapati. Dan kepada para pemain dari kedua kesebelasan, mohon untuk bisa secepatnya merapat ke podium panitia, karena sebelum pertandingan dilangsungkan seperti biasa akan kita laksanakan seremoni. Kepada kesebelasan Persepa Junior ataupun lawannya kesebelasan Toya, mohon untuk bisa secepatnya merapat ke podium dan menjumpai rekan-rekan media baik wartawan maupun YouTuber, di mana hadir wartawan senior dari Tangsel Pos Bung Ari Poler, highlight dan juga prediksi pertandingan bisa Anda baca di harian Tangsel Pos. Juga ada YouTuber Mas No Channel yang tentunya siap menyajikan konten menarik sepanjang pagelaran turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kunjungi selalu channelnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa terus membuat channel Mas No berkembang dan juga bisa menyajikan konten menarik pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini. Dan sedang segera kita gulirkan dan kembali kerjasama kepada para pemain dari kedua kesebelasan, karena waktu sudah menunjukkan jam 4:10 dan babak yang pertama beberapa saat lagi akan segera kita langsungkan. Pertandingan babak yang pertama perburuan tiket keputaran kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang akan menggelar pertandingan antara kesebelasan Toya FC berjumpa dengan kesebelasan Persepa Junior akan segera kita pertandingkan. Dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Persepa Junior turun dengan penjaga gawang Bungki Setiawan nomor punggung 20, Roy nomor punggung 11, Cimot nomor punggung 7, Andri nomor punggung 4. Black daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Persepa Junior. Menyusul daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Toya, Adit berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang. Yayang nomor punggung 17, Arif Rahman nomor punggung 11, Farda nomor punggung 16, Akunesta nomor punggung 12, Eka nomor punggung 9, Dimas nomor punggung 7, beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan baik dari kesebelasan Toya ataupun lawannya kesebelasan Persepa Junior. Dan saudara, bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off babak yang pertama antara kesebelasan Persepa Junior dengan kesebelasan Toya beberapa saat lagi akan segera kita langsungkan.
Dan kepada penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya menyaksikan dan juga bergabung bersama kami. Peluit pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Dan sebuah long ball kiriman pemain kesebelasan Persepa Junior Andri bekerja sama, sebuah tembakan spekulasi tetapi berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Toya. Toya melakukan penguasaan bola dari lini pertahanan mereka. Agonesta lepaskan umpan melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior. Adu sprint terjadi. Oh, saudara penonton, kita saksikan adu sprint yang dimenangkan oleh pemain kesebelasan Toya, membuat sang pengadil menunjuk sebuah tendangan bebas akibat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Persepa Junior. Langsung tancap gas kita lihat kesebelasan Toya di menit awal babak yang pertama untuk memburu gol cepat, dan kini kesempatan mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang berada tipis beberapa sentimeter dari kotak penalti kesebelasan Persepa Junior. Sebuah peluang bagi kesebelasan Toya. Kita lihat bersama, mundur beberapa langkah, pemain kesebelasan Toya bersiap melakukan tendangan. Oh, cukup baik, tetapi kita lihat beruntung bibir mister kawalan penjaga gawang kesebelasan Persepa Junior masih berhasil menyelamatkan gawang kesebelasan Persepa Junior dari sebuah peluang tendangan bebas yang dimiliki oleh pemain kesebelasan Toya. Tendangan gawang bagi kesebelasan Persepa Junior sudah lakukan, angkat bola ke tengah, terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan oleh pemain kesebelasan Persepa Junior. Berikan umpan kepada Cimot, Cimot arahkan umpan kepada rekannya Sarip Botak, dan kembali kita lihat Persepa Junior bangun serangan dari seperempat lapangan permainan mereka sendiri, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Toya. Sarip Botak kuasai bola, masih Sarip Botak kita lihat melakukan manuver, lepaskan umpan, berhasil dipotong dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Toya, tetapi datang kembali gempuran. Oh saudara, sebuah manuver yang sebenarnya cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Persepa Junior, tetapi asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi. Baik cuaca mendung yang terjadi di Stadion Mini Pakujaya membuat kabut nampaknya sudah mulai menyelimuti Stadion Mini Pakujaya pada pertandingan babak yang pertama ini. Kondisi Stadion Mini Pakujaya yang memang berada pada kisaran 3.700 di atas permukaan laut, sehingga ketika cuaca dingin kabut langsung menyelimuti Stadion Mini Pakujaya, dan itu terjadi dan sama-sama kita rasakan pada pertandingan babak yang pertama ini. Tetapi dinginnya cuaca dipastikan berbanding terbalik di atas lapangan pertandingan. Perburuan tiket ke putaran kedua nampak terus digulirkan, dan kembali kesempatan kesebelasan Toya untuk leading atas lawannya kesebelasan Persepa Junior. Mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang kedua kali ini dari jarak yang sedikit jauh dari tendangan bebas yang sebelumnya mereka dapati, di mana kini sebuah tembakan bebas, tiga pemain kesebelasan Toya nampak bersiap ambil ancang-ancang dan juga bersiap melakukan tendangan bebas. Cukup baik. Oh saudara, sebuah tembakan pisang yang cukup baik dilepaskan oleh pemain kesebelasan Toya Eka, tetapi beruntung akurasinya masih melambung dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Bungki Setiawan. Bekerja sama saudara, sedikit dalam situasi under pressure kesebelasan Persepa Junior pada pertandingan babak yang pertama oleh sang lawan kesebelasan Toya, dan kini mereka menekan dari seperempat lapangan permainan. Ada sebuah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Persepa Junior Elang. Tendangan bebas bagi kesebelasan Toya akan terjadi. Mundur beberapa langkah, kita lihat saudara Padan lepaskan umpan lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior, datang support dari second line, masih terjadi perbedaan
perebutan bola kita lihat dimenangkan kesebelasan Persepa Junior dari kaki elang. Sebuah pelanggaran dilakukan pemain Toya dan akhirnya wasit yang memimpin jalannya pertandingan kembali meniup free kick tanda sebuah pelanggaran dan tendangan bebas bagi kesebelasan Persepa Junior. Tendangan bebas dari tengah lapangan pertandingan bagi kesebelasan Persepa Junior akan didapati dan dilakukan Andri. Lepaskan umpan lebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Toya. Terjadi perebutan bola udara dan kita lihat perebutan bola yang berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan. Toya kini kembali melakukan sebuah gempuran umpan terobosan yang cukup baik dan kembali kecepatan seorang pemain kesebelasan Toya, saudara penonton, Dimas berhasil menteror lini pertahanan kesebelasan Persepa Junior, tetapi kali ini tidak mau ambil resiko. Bola dibuang keluar meninggalkan lapangan. Sepak pojok sudah lakukan, ya saudara, sebuah eksekusi tendangan penjuru yang gagal dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Toya, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Persepa Junior yang sambil dalam kondisi dan juga tensi pertandingan yang cukup tinggi pada pertandingan babak yang pertama ini. Kesebelasan Toya yang kembali menggempur lini pertahanan kesebelasan Persepa Junior berhasil diantisipasi dengan baik. Sarip botak terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Persepa Junior. Toya kini menekan dari sisi kiri pertahanan Persepa Junior, datang support dari second line. Kita saksikan Persepa, maksud kami Toya, terus mengurung lini pertahanan Persepa Junior dari kaki kapten tim mereka. Back pass berikan kepada Pardan, masih Pardan kuasai bola, lepaskan umpan melambung ke lini pertahanan kesebelasan Persepa Junior, berhasil diantisipasi dengan sebuah sundulan kepala dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dan kembali Toya melakukan sebuah manuver berbahaya, berhasil diantisipasi. Datang kembali gempuran saudara penonton dari kesebelasan Toya, sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti tetapi masih terlalu lemah dan akhirnya bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Bungki Setiawan. Kembali saudara penonton, bombardir serangan terus dilakukan kesebelasan Toya ke lini pertahanan kesebelasan Persepa Junior dari kaki Dimas. Dimas ke belakang berikan kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior, lepaskan umpan tetapi bola lebih dekat dalam penguasaan Black dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan saudara, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persepa Junior sudah dilakukan, antisipasi yang kurang cermat dan kita lihat bola jatuh di kaki pemain kesebelasan Toya. Sebuah kombinasi 1-2 melebar kepada kompatriotnya, berbahaya. Ada Cimot yang berhasil melakukan sebuah antisipasi. Sarip botak, counter attack dilakukan kesebelasan Persepa Junior. Pardan berhasil melakukan sebuah antisipasi tetapi sebuah back pass saudara, dan kita lihat bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Adit tetapi kurang cermat, jatuh di kaki Sarip botak. Sarip botak bekerja sama kepada Cimot, kerjasama coba dilakukan pemain kesebelasan Persepa Junior, berhasil diamankan. Datang kembali gempuran dari kesebelasan Persepa Junior dari seperempat lapangan permainan Toya, lepaskan umpan, diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Toya dan kini berbalik menekan dari kaki Dimas. Dimas bekerja sama kepada Okto. Dimas kembali kita lihat saudara penonton dengan kecepatan larinya bermanuver dari kanan pertahanan Persepa. Kali ini saudara, sebuah aksi soloran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Toya Dimas, ya tetapi beruntung kita lihat bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan kembali menghadirkan keuntungan bagi kesebelasan Toya. Sepak pojok saudara, kita lihat bagi kesebelasan Toya lakukan sudah berhasil diantisipasi dengan baik dan kita lihat bersama kembali Toya menekan, ditinju oleh penjaga gawang Persepa Junior.
Junior masih terdapat satu pemain bertahan kesebelasan Persepa Junior. Sarip Botak berebut bola dan akhirnya perebutan bola yang terjadi yang melibatkan pemain dari kedua kesebelasan berbuntut dengan lahirnya sebuah pelanggaran dan tendangan bebas. Sangat menarik dan cukup ketat, bahkan sangat alot jalannya pertandingan babak yang pertama yang mempertemukan dua tim dengan predikat kuda hitam pada penyelenggaraan turnamen kali ini. Toya berjumpa dengan kesebelasan Persepa Junior di mana sedikit unggul dan sedikit mendominasi jalannya pertandingan babak yang pertama. Toya kembali melakukan tekanan, dijauhkan dengan baik oleh Andri, melebar kembali ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior. Antisipasi yang kurang cermat, tetapi ada Andri yang berhasil melakukan sebuah intercept bola dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali kita lihat bagi kesebelasan Persepa Junior. Cimot yang akan melakukan throw in, berikan umpan kepada Sarip Botak, lepaskan umpan ke tengah, kita saksikan kepada Elang lepaskan umpan kepada Black, tetapi berhasil diamankan oleh Pardan. Datang kembali gempuran kesebelasan Toya dari tengah lapangan pertandingan, sebuah umpan terobosan terlalu tajam, bola lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang kesebelasan Persepa Junior Bungki Setiawan. Kembali kita lihat kendali permainan terus dilakukan pemain Toya sebelum akhirnya digagalkan oleh Cimot. Cimot bekerja sama, play on saudara, dan apa yang terjadi? Kita lihat sebuah pelanggaran nampak diponis dilakukan Pardan terhadap pemain kesebelasan Persepa Junior dan tendangan bebas bagi kesebelasan Persepa Junior akan terjadi. Free kick bagi Persepa Junior dari tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan saudara Ricky yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah kepada siapa bola akan diarahkan, lakukan sudah, angkat bola, mengangkat kaki terlalu tinggi pemain kesebelasan Persepa Junior dan akhirnya sang pengadil kembali memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Toya. Tendangan bebas sudah dilakukan, kita saksikan Toya kini melakukan ball position atau penguasaan bola dari lini pertahanan mereka, berhasil diamankan oleh Cimot. Datang gempuran kesebelasan Persepa Junior, umpan membelah sisi kiri pertahanan Toya, perebutan bola terjadi. Kita lihat saudara, perebutan bola yang berbuntut dengan kuatnya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali kini Pardan, masih Pardan, cukup berani. Kita lihat saudara, Pardan mempermainkan bola di mulut gawang kawalan penjaga gawang Adit. Beruntung saja usaha pemain kesebelasan Persepa Junior yang coba untuk mencuri penguasaan bola dari kaki Pardan gagal, dan kita lihat bersama-sama saudara, akhirnya sebuah kans kesempatan bagi kesebelasan Persepa Junior untuk leading atas sang lawan kesebelasan Toya terjadi, termasuk dari kaki Sarip Botak. Masih Sarip Botak lepaskan umpan tetapi terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Toya. Counter attack dilakukan Toya. Kita lihat dari kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior, kembali kini umpan mengarah kepada Dimas. Dimas bekerja sama, kita lihat sebuah kombinasi 1-2 yang cukup baik dilakukan pemain Toya. Masih Dimas kembali maju melesat dari kanan pertahanan Persepa Junior, berbahaya. Lagi-lagi beruntung, sudah terbaca dengan baik nampak pergerakan pemain Toya Dimas, dan akhirnya bola berhasil diblok oleh pemain bertahan kesebelasan Persepa Junior. Masih belum reda gempuran yang dilakukan Toya untuk leading atas sang lawan, di mana kembali sepak pojok mereka dapati, berbahaya sebuah tendangan dan kembali peluang bagi Toya. Sebuah penyelamatan gemilang dilakukan penjaga gawang kesebelasan Persepa Junior, dan kini counter attack dilakukan kesebelasan Persepa Junior. Sarip Botak berhasil melepaskan diri, masih Sarip Botak lepaskan umpan dan saudara penonton
kita lihat sebuah transisi yang cukup baik dari tertekan menjadi menekan dilakukan kesebelasan Persepa Junior, di mana sebuah counter attack yang cukup baik dilakukan kesebelasan Persepa Junior. Tetapi sang atakante kita lihat saudara penonton, pemain Persepa Junior Ricky sedikit kurang tenang memaksimalkan sebuah umpan yang cukup manis dikirimkan oleh Sarip Botak dan akhirnya gagal membawa kesebelasan Persepa Junior untuk leading atas sang lawan kesebelasan Toya pada pertandingan babak yang pertama ini. Ya, scoring board di Stadion Mini Paku Jaya masih tertekan dengan skor imbang tanpa gol pada pertandingan lanjutan putaran pertama event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024, di mana kini kita lihat sebuah tendangan bebas dari tengah lapangan pertandingan dilakukan pemain kesebelasan Persepa Junior Ricky, lepaskan tendangan setengah volley tetapi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Toya. Datang kembali gempuran kesebelasan Persepa Junior dalam situasi throw in dari kiri pertahanan Toya, berhasil diantisipasi dan kini counter attack dilakukan kesebelasan Toya. Kembali Dimas maju melesat melewati hadangan satu pemain bertahan kesebelasan Persepa Junior. Masih Dimas datang support gol. Sebuah gol yang sangat keren kita lihat saudara penonton, disarankan oleh pemain kesebelasan Toya. Dimas benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan di lini pertahanan kesebelasan Persepa Junior, di mana Ajis yang muncul dari second line berhasil melepaskan sebuah placing bola dengan baik yang akhirnya gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Persepa Junior Pungki Setiawan, dan tertinggal 1-0 kesebelasan Persepa Junior atas lawannya kesebelasan Toya pada pertandingan babak yang pertama yang sudah bergerak memasuki menit kesekian. Kita lihat Dimas benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi lini pertahanan kesebelasan Persepa Junior, khususnya sisi kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior yang memang banyak diekspos dan dieksodus oleh pemain bernomor punggung 7 tersebut sejak pertandingan babak yang pertama bergulir. Dan akhirnya saudara, Dimas Juala yang berhasil memberikan asis manis dengan bergetarnya jaring gawang kesebelasan Persepa Junior yang dikawal oleh Pungki Setiawan. Dan kita lihat bersama saudara, kembali kini babak yang pertama berlanjut. Persepa Junior menekan untuk bisa menyamakan defisit gol dari kaki Ricky. Masih Ricky kuasai bola, lepaskan umpan ke seperempat lapangan permainan. Kembali kita lihat Persepa Junior bangun serangan, pelanggaran dan wasit pergantian pemain Roy dari kesebelasan Persepa Junior keluar nomor punggung 11, masuk Jiung nomor punggung 6. Dan saudara, kita lihat bersama akhirnya manajer tim kesebelasan Persepa Junior melakukan sebuah anti formula untuk meredam agresivitas seorang Dimas pada pertandingan kali ini, karena sisi kanan kita lihat saudara, karena sisi kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior nampaknya menjadi kuburan bagi mereka di babak yang pertama. Dan akhirnya dari sisi tersebut gawang kesebelasan Persepa Junior bergetar, dan akhirnya perubahan dilakukan oleh manajer tim kesebelasan Persepa Junior dengan memasukkan seorang Jiung. Dan balik kita lihat saudara, kini Persepa Junior bangun serangan dari kaki Ricky, sebuah crossing dan kini bola liar menghampiri Sarip Botak, dikepung oleh pemain kesebelasan Toya. Kita lihat terjadi perebutan bola yang cukup sengit, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan
kesebelasan Persepa Junior. Sebuah tembakan spekulasi berhasil diblok dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Toya, yang akhirnya selamat sementara. Lini pertahanan kesebelasan Toya, Arif Rahman, umpan yang cukup baik dan kembali umpan terobosan yang cukup baik, tetapi penjaga gawang Pungki Katan membaca situasi bola yang membahayakan gawangnya. Kembali kita lihat saudara penonton dari sisi kanan pertahanan Persepa Junior, para pemain Toya melakukan sebuah manuver dan kita lihat kembali bola diarahkan ke sisi tersebut dan kini ada Dimas, masih Dimas. Kali ini kita lihat bersama saudara, Dimas sedikit memaksakan diri dengan melepaskan sebuah tendangan dan akhirnya tendangan yang melambung jauh dari titik sasaran yang gawang yang dikawal oleh Pungki Setiawan, dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Persepa Junior. Andri yang akan bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah, angkat bola, terjadi perebutan bola darah. Elang bekerja sama kepada Sarip Bota kepada Cimot. Elang kembali, kita lihat saudara penonton, Persepa Junior bangun serangan dan berbahaya. Terlalu terburu-buru kapten tim dari kesebelasan Persepa Junior Upai, dan akhirnya gagal sebuah kesempatan bagi kesebelasan Persepa Junior untuk bisa menekan membahayakan lini pertahanan kesebelasan Toya, dan akhirnya Toya kini berpeluang untuk bisa mencetak gol pengganda dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi. Kita saksikan Arif Rahman lakukan sudah, lepaskan tendangan, tidak jelas mengumpan atau menembak, yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Pungki Setiawan. Dan saudara, sebiji gol yang dicetak oleh Aziz, sementara bahkan dan kesebelasan Toya leading atas lawannya kesebelasan Persepa Junior pada pertandingan lanjutan babak yang pertama, putaran pertama Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kembali kita lihat dari kaki pemain mereka, kita saksikan Kunesta melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Persepa Junior, berbahaya sebuah crossing dan Dimas kembali pada pertandingan babak yang pertama ini benar-benar menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi lini pertahanan kesebelasan Persepa Junior. Hampir-hampir saja kombinasinya dengan Aziz berhasil dimaksimalkan dengan baik untuk menggetarkan jaring gawang kesebelasan Persepa Junior. Dan kembali kita lihat saudara, Okto kepada Dimas, Okto kembali kuasai bola, dorong bola kepada pemain Toya lainnya, dan masih terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Persepa Junior. Sebuah skill cantik dan akhirnya sebuah pelanggaran yang kembali harus dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Persepa Junior untuk menghentikan agresivitas permainan yang diperagakan oleh pemain kesebelasan Toya, yang memang benar-benar kita lihat saudara memiliki kekuatan dari lini serang mereka, khususnya di sektor kiri penyerangan mereka, di mana beberapa kali kesempatan dari sisi tersebut terjadi. Bahkan gol pertama bagi kesebelasan Toya pun terjadi pada sisi tersebut, dan kali ini Okto yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Toya, lakukan sudah, gagal sebuah sendulan kepala yang coba dilepaskan oleh pemain kesebelasan Toya, dan kini throw-in sudah dilakukan. Cimot antisipasi bola, dan kembali kini bola menghampiri pemain kesebelasan Toya. Advantage ball bagi kesebelasan Toya. Dimas tektok dengan kompatriotnya sendiri, tetapi kini datang kembali gempuran dari kesebelasan Toya dari kiri pertahanan Persepa Junior, digagalkan dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Persepa Junior. Baik, seakan masih belum puas dengan keunggulan 1-0, tetapi sebuah aksi solo yang gagal counter attack dilakukan kesebelasan Persepa Junior. Kita lihat berbahaya,
Oh, terlalu pelan. Sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Rio, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Toya. Baik saudara penonton, kita saksikan Okto lepaskan umpan panjang, di heading oleh Cimot, dan kini kita lihat bola dalam penguasaan Elang, tetapi gagal. Okto kembali melebar, berikan kepada motor serang mereka Dimas. Masih Dimas, satu pemain dilewati, dan kembali sebuah kombinasi 1-2 yang diakhiri dengan sebuah tembakan yang cukup baik, tetapi beruntung akurasinya masih jauh dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Bungki Setiawan. Baik, benar-benar situasi yang kurang ideal masih terus didapati oleh pemain kesebelasan Persepa Junior di babak yang pertama ini. Bagaimana tidak, sang lawan yang sudah leading sebiji terus mengambil kendali permainan, dan kita lihat kini Ricky, sebuah umpan yang jauh baik. Terlambat sepersekian detik saudara, pemain dari kesebelasan Persepa Junior nomor punggung 15 Upay dalam mengantisipasi sebuah umpan terobosan, dan kita lihat kembali kini Toya bangun serangan dari kaki pemain mereka. Eka lepaskan crossing, Dimas yang dicari, dan bola liar menghampiri pemain kesebelasan Toya. Berbahaya, kita saksikan saudara penonton. Dimas tetapi gagal, meskipun akhirnya masih menghadirkan keuntungan, dan pergantian pemain wasit ya dari kesebelasan Persepa Junior nomor punggung 8 Oktadita keluar, masuk Pikoy. Ya, kembali sebuah sepak pojok terjadi, berbahaya, tetapi lagi-lagi bola berhasil diantisipasi dengan baik, dan kita lihat ya wasit pergantian pemain Persepa Junior. Lihat saja ablotnya, coba ini kertasnya agak sedikit lambat. Ya, silakan lihat nomor berapa yang keluar. Yang keluar warna merah. Nomor 3. Ya udah. Masuk nomor punggung 3, ya silakan. Ya, kembali pergantian pemain berikutnya dilakukan kesebelasan Persepa Junior di babak yang pertama, dan kembali sebuah peluang bagi kesebelasan Toya, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik, dan akhirnya bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan Persepa Junior. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Sebiji gol, keunggulan kesebelasan Toya masih membawa mereka dalam situasi leading sementara atas kesebelasan Persepa Junior, dan kembali terjadi perebutan bola, diantisipasi dan dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita lihat bersama, kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persepa Junior sudah dilakukan. Kembali tidak mau ambil resiko pemain bertahan dari kesebelasan Toya. Ya, sebenarnya bukan tanpa peluang dan bukan tanpa kesempatan pemain kesebelasan Persepa Junior pada babak yang pertama, dan bola, tolong bola. Bolanya habis. Jangan marah bang, bola semuanya ada. Jangan bikin emosi bang. Masih panjang waktu. Ya, waktunya diintin dulu. Jauh-jauh emang keluarnya ini. Masih panjang waktu. Ya, mohon maaf, stop bola yang ada di lapangan habis karena keluarnya jauh-jauh. Sementara radar yang dimiliki untuk mencari bola tuh. Dan buangnya jangan jauh-jauh bang. Ya, sementara radar yang dimiliki masih terus mencari keberadaan bola. Tenang aja bang, bola. Ya, kembali ke pertandingan. Kini lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Persepa Junior sudah dilakukan. Tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Toya kembali berhasil diantisipasi, dan sebuah manuver yang cukup baik berhasil diamankan dengan sebuah sliding tackle, dan akhirnya ada sebuah pelanggaran
yang nampak dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Perseba Junior Andri, dan tendangan bebas untuk kesebelasan Toya akan terjadi. Baik saudara penonton, kita saksikan free kick bagi kesebelasan Toya setelah sebuah sliding tackle yang sedikit terlambat dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Perseba Junior. Dan kali ini kita lihat saudara, sebuah tembakan bebas dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Perseba Junior. Kita saksikan saudara, Okto yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah, Okto bersiap melakukan tendangan bebas. Lakukan, sudah kembali berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Perseba Junior. Datang kembali gempuran dari second line. Kita lihat saudara penonton, sebuah tembakan keras tetapi lagi-lagi melambung dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Bungki Setiawan, dan terus bergulir sudah memasuki fase krusial babak yang pertama untuk kedua kesebelasan yang bertanding, baik Perseba Junior ataupun lawannya kesebelasan Toya. Dan kita nantikan bersama-sama saudara, menit krusial yang sudah mulai terjadi di babak yang pertama ini, akankah bisa dimaksimalkan dengan baik oleh kedua kesebelasan untuk mengubah papan skor yang berada di Stadion Mini Pakujaya. Kembali sebuah gempuran dilakukan kesebelasan Perseba Junior. Kita lihat saudara, berhasil diamankan oleh pemain bertahan Toya dari kaki Dimas. Kita saksikan masih Dimas, motor serang dari kesebelasan Toya, datang support pemain kesebelasan Toya lainnya, lepaskan umpan lebar cukup baik saudara, berhasil selamatkan bola, tetapi sangat disayangkan bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Perseba Junior. Sementara kita lihat saudara penonton, Dimas nampak sedang tergeletak di atas karpet Stadion Mini Pakujaya dan sedikit mengalami gangguan cedera ketika berebut bola dengan pemain kesebelasan Perseba Junior. Menarik duel dua tim kuda hitam yang terjadi di Stadion Mini Pakujaya. Sebuah gol cantik kreasi Okto menghantarkan sementara kesebelasan Toya leading atas lawannya kesebelasan Perseba Junior. Dan kembali siapapun yang berhasil memenangkan pertandingan kali ini akan sudah ditunggu oleh kesebelasan Tusuk Sate yang sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore kali ini. Dan banyak kejutan sekali yang terjadi pada penyelenggaraan turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali ini, termasuk bermunculan dan banyaknya para pemain bintang yang masih aktif ataupun mantan pemain yang berlaga di Stadion Mini Pakujaya yang meramaikan jalannya turnamen yang diketuai oleh Bapak RW Jamhari. Kembali kita lihat kesebelasan Perseba Junior, bangun serangan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Toya, berbahaya sebuah umpan tarik berhasil diantisipasi, bola menghampiri Sarip Botak, lepaskan umpan kepada Jiung, masih Jiung saudara penonton, gagal Jiung untuk bisa melepaskan umpan dengan baik dan akhirnya sadar posisinya sudah berada pada posisi offside. Pemain kesebelasan Perseba Junior Ringki membiarkan bola tersebut dan kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan bersama-sama ya saudara penonton, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan additional time 1 menit nampak sudah diberikan oleh port official yang bertugas di pinggir lapangan pertandingan kali ini. Artinya baik Toya maupun Perseba Junior, dan sementara peluang kembali Dimas berebut bola. Kita lihat dua pemain kesebelasan Perseba Junior saudara penonton, sebuah aksi yang pernah kita saksikan dalam film kartun Subasa Kembar Tachibana saudara, yang mendang bola barengan seperti yang dilakukan Dimas dengan kompatriotnya nomor punggung 14 Aziz. Tetapi kali ini saudara penonton, tendangan satu bola dengan dua pemain gagal seperti yang dilakukan oleh Kembar Tachibana dalam film kartun
Batun Subasa, dan akhirnya saudara kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan peluit akhir yang nampak sudah terdengar dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Dan usai sudah babak yang pertama, Toya 1 kesebelasan Perseba Junior 0. Dan sambil menantikan jalannya pertandingan babak yang kedua, Anda silakan makan dan minum sepuasnya, sementara kami kembali ke studio untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.